Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabtul jalsada misaluna abawna salabuna salihun Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa maqasidana fi maqasidihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala hadini ya kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahimakumullah, kesempatan yang mulia ini marilah kita sama-sama kembali panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini untuk kembali mendengarkan nasihat-nasihat atau pengajian-pengajian agama. Salawat dan salam juga senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin sekalian rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga pada kesempatan yang mulia ini kita marilah sama-sama mendengarkan dan kembali mengkaji tentang bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan ini. Persiapan-persiapan apa yang mesti kita siapkan sebelum memasuki bulan yang suci ini. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan tentang asraris shaum wa syurutihil batinah. Beliau menjelaskan tentang rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat puasa yang batin. Syarat-syarat puasa yang mendalam, ada rahasia-rahasianya. Al-Imam Ghazali sebagaimana kita ketahui, beliau adalah seorang imam yang mengumpulkan antara syariat, tarekat dan hakikat, yang mana beliau setelah tabahara fi ulumil fikih, setelah beliau menguasai ilmu fikih, yang mana penguasaan beliau melaut, kemudian setelah itu beliau juga menguasai ilmu tasawuf sehingga beliau menggabung kedua-duanya.
Maka kitab Ihya Ulumuddin termasuk kitab U'jubatuz Zaman, kitab keajaiban masa, yang mana beliau mengupas tuntas tentang rahasia puasa, bukan hanya dengan fikih zahirnya namun dengan fikih batinnya. Adapun pembagian yang masyhur yang sering kita dengar daripada puasa, yaitu terbagi 3, sering kita dengar. I'lam anna as-sawma salasu darajatin, ketahui olehmu, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, puasa itu terbagi 3 tingkatan, 3 derajat. Yang pertama adalah saumul umum, puasanya orang umum, puasanya orang awam. Yang kedua wasaumul khusus, puasanya orang khusus, orang tertentu. Dan yang ketiga adalah saumu khususil khusus, yaitu puasa orang yang terlebih khusus, puasa orang yang terlebih khusus lagi. Jadi ada 3 tingkatan, ada puasa orang awam, ada puasa orang istimewa, ada puasa orang yang lebih istimewa lagi, teristimewa. Wa amma, adapun saumul umum, adapun puasa orang awam seperti kita, fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwah, yaitu menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Jadi kalau urusan puasa orang awam ini, menahan perut dari makan dan minum, menahan kemaluan daripada berjima, berhubungan, itu puasa orang awam. Dan puasa orang awam ini jangankan kita yang sudah tua, anak-anak pun bisa. Puasa orang umum nih, orang awam nih, akan umur 5 tahun, umur 7 tahun bisa puasa nangga ini, kalau urusan menahan perut, kada makan, kada minum, dan menahan al-farji juga kemaluan dari menunaikan syahwat, daripada berhubungan, dari memasukkan ke rongga dan pembatal lainnya, menahan diri dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu puasa orang awam. Dan semuanya bisa, bukan hanya kita, anak yang baru mumayyiz pun bisa, anak-anak kita bisa. Dan kita tidak ingin puasa kita hanya berada di sana, hanya berada di tempat, hanya berada di kelas 1. Bahasa kita itu kelas 1 itu. Berapa sudah umur kita misalnya? Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 30, ada naik-naik juga misalnya. Uyuh banget kan. Jadi berusaha tahun ini, kalau bisa naik, kita naikkan. Kadang yang puasa itu aja. Puasa itu kan akan bisa menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari berhubungan, bisa. Jadi itu ini kita hendak tahun ini ada peningkatan, kalau bisa kita naik kelas kepada puasa yang nomor 2, puasa orang khusus, saumul khusus. Apa itu saumul khusus? fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil asam. Puasa orang yang terlebih khusus nih, puasa orang khusus nih, yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh daripada perbuatan maksiat. Nah, ini yang kita kehendaki. Kalau belum naik, kita naikkan untuk ini. Jadi bahasa ringkasnya, puasa orang khusus ini menahan anggota tubuh dari berbuat maksiat. Bisa ya? Mata jangan melihat yang haram, telinga jangan mendengar yang haram, tangan jangan menjapai yang haram, kaki jangan melangkah ke tempat yang haram. Nah, jadi memuasakan anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Ini puasanya orang khusus nih.
Berarti kalau di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan masih aja melihat yang haram, berarti kada puasa khusus belumnya. Bujur kada makan kada minum, tapi mata kada puasa, telinga kada puasa, tetap aja mendengar ghibah, mendengar namimah, mendengar anjur atar, tetap mendengar yang haram, berarti kada puasa lagi anggota tubuhnya. Berarti kada naik kelas lagi bilanya kayak itu. Menaji acil masih aja sambil duduk di palatar menggunjing orang, pandir menguyai orang, berarti masih belum puasa khusus lagi, puasa umum aja itu. Maka kita hendak meningkatkan kepada puasa khusus ini. Itu yang kedua. Wa amma saumu khususil khusus, adapun puasa orang yang terlebih istimewa. Nah, ini terlebih istimewa. Jadi ada tingkatan-tingkatannya juga. Kada terang bulan aja nang beti tingkat, nah terang bulan ada nang biasa, ada nang istimewa, ada nang luar biasa. Puasa pun ada tingkatannya juga. Puasa orang yang terlebih khusus nomor 3 nih, derajatnya nomor 3 nih luar biasa. Fasaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah, yaitu memuasakan hati daripada cita-cita yang hina dan pikiran-pikiran dunia. Wa kaffihi amma siwallah azza wa jal bil kulliyah, dan menahan hati dari selain Allah. Ini puasanya para nabi-nabi, puasanya para wali-wali, puasanya al-muqarrabin, as-siddiqin, asy-syuhada was-salihin. Ini puasa mereka nang dipuasa akan hati, kalbu. Pokoknya hati ini kada boleh ingat selain Allah. Allah Ta'ala jadi ingat. Kada boleh mengingat dunia, kada boleh mengingat selain Allah. Jadi Allah di hati ini kada boleh terputar mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Allah. Jadi kada boleh terpikir yang lain. Bahkan memikirkan pembukaan saja dianggap sudah dianggap khati'ah, dianggap berbuat dosa. Hatta qala, jadi Imam Ghazali ini, hatta qala arbabul qulub man taharrakat himmatuhu bitasarruf fi naharihi litadbiri ma yaftur alaih kutiban alaihi khati'ah. Sampai-sampai para ulama yang ahli dalam bidang kalbu ini, mereka mengatakan, barang siapa hatinya tergerak hendak memikirkan dan mengatur pembukaan pada hari itu, maka itu ditulis satu kejahatan sudah. Kada kawa nang terpikir hari ini hendak pundut sultan kah buka, kada kawa. Itu sudah berbuat jahat, itu dicatat kejahatan sudah. Nah, kada kawa. Atau hendak di ayam geprek kah buka, ya kalau kawa mikirkan itu dahulu. Nah, ini kelasnya berat bang ini. Ada kita ini jangankan nang beisukan, hari ini buka sudah berpikir isuk kenapa buka pulang, belum puasanya lagi. Puasanya belum dijalani sudah berpikir hendak bukanya. La ilaha illallah. Lain kelasnya kita. Sudah berpikir, ada nang sudah bercatat hari pertama lauk ini bukanya, kedua ini, ketiga ini. Nah, sebulanan udah kayak berjadwal juga. Jadwal pembukaan. Nah, jadi sampai-sampai mereka, pokoknya mereka bilanya sudah puasa, nah itu sombagaden sudah, kada berpikir lagi apakah buka esok, di mana kah buka, apakah yang dimakan, kada terpikir lagi ini. Para anbiya demikian. Kenapa ditulis kejahatan? Fa inna zalika min qillatil wusuq bi fadlillahi azza wa jal wa qillatil yakin bi rizqihil maw'ud. Karena yang demikian itu ditulis kejahatan karena sebab dia kurang percaya dengan karunia Allah
dan kurang yakin dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Nah, kada perlu diatur, minta aturakan Allah Ta'ala aja. Kalau seorang nama atur, nanti kalau nya kada sesuai kehendak kita, bisa membuat kita sedih dan lain-lainnya. Nah, ini kata Imam Ghazali, wa hadhihi rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Ini derajatnya para nabi, para siddiqin dan para wali-wali Allah Ta'ala yang dekat dengan Allah. Adapun ini di luar ranah pembicaraan kita. Adapun yang ingin kita bicarakan dan kita sampaikan adalah puasa yang nomor 2, karena itu bisa kita usahakan masih. Kalau derajat nomor 3, kalau sudah melalui nomor 2 bisa naik ke nomor 3. Yang nomor 2 ini wa amma saumul khusus, kita yang ingin puasa yang khusus tadi. Kalau puasa orang awam tuh puasa zahirnya aja, batinnya belum puasa. Tapi yang nomor 2 ini zahir dan batin sudah puasa. Kalau nomor 3 zahir batin lawan nang roh lawan hatinya puasa itu. Jadi tadi puasa orang awam, puasa mulut dengan mulut lawan kemaluan yang dipuasakan. Kada boleh makan, kada boleh minum, kada boleh bergaul, puasa orang awam. Kalau puasa orang khusus, seluruh anggota tubuh dijaga daripada perbuatan maksiat. Bila tergawi maksiat, batal puasanya. Nah, tangan, mulut, mata, hidung, telinga, kaki. Kalau puasa orang terlebih khusus tadi memuasakan hati supaya terus ingat dengan Allah. Nah, kalau puasa orang khusus tadi agar selalu mengingat Allah, hati itu selalu mengingat Allah. Di antara cara supaya kita selalu ingat dengan Allah adalah dengan melihat di dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang tidak bisa diulah oleh manusia. Sesuatu yang kada bisa diulah manusia yaitu napas yang berasal daripada roh. Ya kita napas kita ini kan manusia kada kau maulah, amun yang lain-lainnya kau maulah manusia. Bahkan robot zaman sekarang bisa ditutupi dengan daging kayak manusia juga. Kan dengan keahlian orang zaman sekarang baulah tangan, baulah mata, boleh itu bisa. Tapi satu, napas atau roh ataupun nyawa itu kada bisa. Siapa aja kada bisa baulah, sampai hari kiamat kada bisa baulahnya, karena itu mutlak hak milik Allah. Qulir ruh min amri rabbi wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, maka jawablah ruh itu urusan Allah. Kada bisa manusia hendak meniru-niru. Kalau yang lain robot bisa diulah, tapi ruh kada kawa. Bukti mereka kada kau maulah, jangankan maulah, menahan roh keluar saja kada nang kawanya. Kalau orang sudah hendak mati kada nang kawa ditunda-tunda lagi. Kalau sudah sampai waktunya, saatnya. Nah, jadi kalau kita ingat itu, bila kita berhinak, milik Allah, milik pian ya Allah, milik pian ya Allah. Ingatkan aja, ini pian aja satu-satunya nang kau baulah napas nih. Nabi Muhammad pun kada bisa baulah. Para malaikat kan bisa maulah. Allah Ta'ala aja satu yang Maha Esa. Kita berhinak tuh ingat Allah, ingat Allah, 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 Allah. Nah, itu membantu kita supaya terus menerus ingat dengan Allah. Ingat dengan Allah. Baik, kemudian yang ingin kita bicarakan tadi nomor 2, puasa khusus. Fahuwa kaful jawarih anil asam wa tamamuhu bisittati umur, dan puasa khusus ini bisa sempurna dengan 6 perkara. Nah, jadi 6 perkara yang harus kita jaga, syarat-syarat batin puasa supaya sempurna puasa kita, ada 6 syaratnya. Supaya kita mendapatkan puasa khusus nih. Lain syarat-syarat nang zahir nang di ilmu fikih lain. Ini fikih batin namanya. Nah, artinya pengetahuan yang batin, yang mendalam. Yang pertama, al-awwal ghaddul basar wa kaffuhu anil ittisa'i fin nazar ila kulli ma yuzam wa yukrah wa ila kulli ma yashghalul qalba wa yulhi an dzikrillah azza wa jal. Yang pertama adalah menahan
menundukkan pandangan, ya kita menjaga mata. Jangan sampai dia melihat yang haram, melihat yang makruh, melihat yang syubhat, atau tiap-tiap sesuatu yang akan melalaikan diri daripada mengingat Allah. Jadi bahasa kita jaga mata, puasa akan mata, jangan melihat nang kada kekaruan. Jadi sebelum bulan puasa sudah kita hapusi aplikasi-aplikasi misalnya di HP nang pacang mengganggu kita daripada mengingat Allah, misalnya nang pacang menimbulkan syahwat lawan kita, atau alat-alat nang pacang menonton TV misalnya siang hari. Nah, ya, supaya dijaga mata kita, jangan sampai melihat sesuatu nang akan bisa membawa kita kepada lalai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis, la'anahullah." Pandangan itu sebenarnya adalah bagaikan anak panah beracun yang dilempar oleh iblis. Jadi kebanyakan maksiat itu berasal dari mata, gara-gara melihat, lalu terbawa ke hati, terbawa ke pikiran. Mata permulaannya, kuncinya mata, karena terlihat jadi hendak. Jadi itu sebenarnya anak panah iblis yang beracun. Kata Rasulullah tadi, faman tarakaha khaufan minallah atahullahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Siapa yang meninggalkannya karena Allah, takut karena Allah, maka Allah akan berikan iman yang ia dapati manisnya di dalam hati. Jadi kalau kita tuh karena rancakan memalingkan pandangan daripada yang haram, terlihat yang haram kita paksa paling. Terlihat yang kada baik kita palingkan, kada menjanaki, itu maksudnya kada maitihi. Kalau diitihi, dilawasi, dijanaki. Kalau pemulaan, ya ada perkataan sebagian sahabat, lakal ula wa alaika saniyah, ya. Kalau yang pertama itu hadiah untukmu, tapi yang kedua memiliki dosa itu. Kalau terlihat misalnya sesuatu atau perempuan yang bisa menggerakkan syahwat kita, kalau pemulaan, terlihat pemulaan, itu sudah rezeki aja itu. Tapi bila memiliki, nah itu lain pulang kisahnya itu. Atau menjenaki, tapi sekali aja melihat aja, tapi begana, begana melihatnya. Jadi dijaga pandangan yang demikian. Berarti puasa mata ini, puasa mata berarti jangan melihat yang haram, jangan melihat yang makruh, jangan melihat yang syubhat. Kalau kita bisa di siang hari jangan melihat-lihat sesuatu yang seperti membuka aurat, ya, seperti perempuan yang tidak berhijab. Belajar kita memuasakan diri. Memang memandang yang haram di luar Ramadan pun haram juga. Di bulan Ramadan bertambah haram lagi. Sebenarnya latihan. Sebenarnya puasa ini kalau bisa juga kita sebut puasa ini ibarat kayak ibarat para wali itu berlampah atau berkhalwat, melatih diri. Ya bulan puasa itu riyadah, melatih. Melatih. Bila kita lolos dalam latihan, dalam ujian. Kalau zaman dahulu, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, kebanyakan orang-orang dahulu itu bulan Ramadan sebulanan puasa, tuntung bulan Ramadan kasyap orang. Bulan Ramadan kasyap, karena puasa bujur-bujur menjalani puasa batin yang seperti ini. Jadi tuntung Ramadan, kasyap kau melihat membaca hati orang kawa. Mbah nang hari raya tuh kau membaca hati orang dah. Lulus ujian 30 hari puasa. Karena benar betul-betul mengamalkan seperti yang diberitahukan oleh Imam Ghazali ini dalam kitab Ihya ini, puasa batin. Kalau puasa zahir, manfaatnya zahir juga. Tapi kalau puasa batin, kalau kita amalkan, manfaatnya sampai ke batin juga, sampai bersih hati ini. Jadi mata yang pertama dijaga. Mata itu adalah pandangan iblis tadi. Kalau panahnya iblis. Kalau kita rancak meninggalkan yang haram pun diganti oleh Allah dengan yang halal. Diganti oleh Allah dengan yang halal. Misalnya, dan dikisahkan zaman dahulu itu orang yang menghindarkan diri dari perbuatan zina.
Lalu bila terlihat dipalingkannya, bila terlihat yang haram dipalingnya, kadang hendak melihati. Ia mendapat kelezatan beribadah. Jadi lezatnya ibadah sembahyang itu sebenarnya ada rasa lezatnya. Kalau sampai-sampai orang menceritakan kalau di Hadramaut ada bin Sahal namanya, Jamalul Lail namanya, daripada bangsa Habaib, daripada Pan Habaib, Jamalul Lail. Kalau membaca Quran jadi siang hari, sidin kada mau, malam aja membaca Quran. Kenapa aja? Karena aku aja apabila membaca Quran di siang hari itu keluaran madu di mulutku, madu titisan. Takutan aku kalau pindah jilat madunya termasuk ke dalam rongga, batal puasa aku aja. Membaca Quran dari saking manisnya madu asli keluar, madu asli keluar dari mulut sidin. Nah, itu lezatnya ibadah. Ada juga orang menceritakan juga daripada orang-orang yang lezatnya sembahyang, sampai sembahyang itu pian keluar mani sembahyang. Beribadah itu sebenarnya kalau kita sudah sampai kepada derajat merasa manis lezat, lebih nikmat dari berhubungan dengan suami istri. Lezatnya ibadah. Dari mana penyebabnya lezat ibadah datang? Sebab meninggalkan pandangan yang haram. Nah, ini janji Nabi nih dalam hadis tadi. Ya Nabi, faman tarakaha khaufan minallah, siapa yang meninggalkan pandangan yang haram tadi karena takut pada Allah, maka Allah gantikan sebagai manisnya ibadah. Karena bila beribadahnya merasa manis, itu gantiannya. Tapi takut kepada Allah, bukan takut lawan bini, takut lawan mintuha, takut lawan kawan. Kadang ini takut lawan Allah, ini sebabnya. Itu yang pertama. Yang kedua syaratnya, asani yang kedua, hibzul lisan anil hazayan wal kazib wal ghibah wan namimah, yaitu memelihara lidah daripada berkata sia-sia, bicara tidak karuan. Memelihara lidah lagi daripada berbohong, berdusta, daripada ghibah, daripada namimah, anjur atar, daripada al-fuhsh, berkata keji atau berkata jorok, wal jafa, berkata kasar, atau wal khusumah, memelihara lidah daripada berbantah. Kalau biasa kita pergi haji, pergi umrah, jangan berbantah. La rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata keji, berbuat fasik atau berkata kotor. Nah, kayak 7 bulan puasa kita kada boleh berkata kotor juga, kada boleh berkisah-kisah urusan-urusan nang kotor, nang lanji je kita kada boleh. Itu membatalkan puasa lidah juga. Wal mira, berdebat, wa ilzamihi sukut wa syughlihi bi zikrillah. Nah, berarti ini namanya saumul lisan, namanya puasa lidah namanya ini. Jadi harus kita puasakan juga lidah kita. Jadi benar aja orang tua bahari, jangan kami jangan dusta aja, kena batal puasanya aja. Batal, memang batal puasanya, puasa batinnya batal, pahala puasanya batal. Tapi kalau asal puasanya kada batal. Puasa zahirnya kada batal, tapi puasa batinnya batal. Nah, manakala puasa batin batal, itu laksanakan orang begawi kada digaji. Begawi seharian, buruh seharian begawi tapi kada digaji, ada begaji, lapahnya aja dapat. Itu juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-ghibatu tufsidus shaum, ghibah itu dapat merusak puasa. Jadi bahkan yang lain-lainnya pun juga bisa rusak. Diri wajah fil khabar, disebutkan di dalam hadis, annam ra'atain samata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang perempuan berpuasa di zaman Rasulullah, 2 ikung bibinian berpuasa. Fa ajhadahumal ju' wal atash min akhirin nahar, kemudian di waktu sore hari dia merasakan lapar dan haus yang bersangatan, hatta kadata an tatlafa, sampai-sampai hendak binasa
hendak binasa sampai-sampai dari kelaparan dan kehausan. Nah, lain nah dari vaksin itu nang pingsan lain. Nah ini orang berpuasa, nah, kisahnya. Jadi sampai-sampai hendak mati kisahnya berdua nih, bibiniannya. Kemudian faba'atsata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keduanya ini mengirim utusan kepada Rasulullah, yasta'zina fil iftar, dua-duanya minta izin hendak berbuka. Biasa kita mengirim utusan tuh kami datangnya Rasulullah, padahal kan kami berdua ini kedetahan lagi pada jam 5 darinya hendak bukaan dah. Tahan lagi kami hendak mati nah menahani kelaparan kehausan. Lalu sampai kepada Nabi, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada 2 orang perempuan minta izin hendak buka dengan pian. Kemudian apa yang Nabi perbuat? Fa arsala ilaihima qadahan, Nabi mengirim kepada utusan tadi supaya dibawa kepada 2 orang wanita tadi sebuah mangkuk nangganal, qadahan, sebuah mangkuk. Bawa nih mangkuk kepada mereka berdua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, qul lahuma qi'a fihi ma akaltuma, katakan kepada inya berdua tadi, suruh muntahkan isi perut mereka nang berdua tadi. Disuruh muntahkan oleh Nabi. Faqa'at ihdahuma nisfahu wa damman abitan wa lahman gharidan. Kemudian salah satu dari perempuan tadi memuntahkan darah yang bergumpal dan daging yang beku. Oh, muntah kalau darah lawan daging. Lain sapi masak habang lain. Nah ini daging manusia. Daging manusia. Yang satunya pun memuntahkan juga separuhnya. Jadi hibak semangkuk berdua daging nang berhimpil. Hatta mala'ata fa'ajiban nasu min dalik, kemudian orang-orang melihat merasa takjub, dan Nabi pun datang ke tempat lokasi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita langsung bersabda, hatani samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu ta'ala alaihima. Jar Nabi, ini berdua wanita ini nang berdua nih, dua-duanya puasa daripada sesuatu yang dihalalkan. Artinya inya makan boleh, minum boleh, lalu inya kada makan dan kada minum. Artinya puasa dari yang halal, makanan yang di sekelilingnya halal saja. Namun wa aftarata, mereka ini berbuka atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu mereka berdua ini qa'adat ihdahuma ilal ukhra, yang satu duduk dengan temannya ini, dua-duanya ternyata yaghtabanin nas, dia ini menggibah, mengguncing manusia. Kita dalam Quran menggibah itu sama dengan memakan daging saudaranya. Jadi dinampakkan di zaman Rasulullah, orang yang menggibah dasar masuk dalam parut daging saudaranya. Jadi nang dimuntahkan di daging nangnya gibah tadi. Siapa nang digibahnya? Oh berarti aja bibinian dasar mulai zaman Nabi li ketujuh menyambati orang. Nah nyata banyak bang untungnya bibinian tuh, jadi terbanyak menyambati orang juga. Nah lain lah bibinian. Artinya inya menahan diri dari makan halal, menahan diri dari minum, puasa misalnya puasa zahir nih, minum halal, minuman halal, makanan halal, tapi berbuka batal puasanya ketika dia mulai menggibah. Artinya berbuka dengan sesuatu yang haram, yaitu menggibah orang, berarti batal puasanya. Maksudnya batal pahala puasanya, Yang kedua, menjaga lidah. Yang ketiga, kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruh, menahan pendengaran daripada mendengar yang dibenci. Karena tiap-tiap sesuatu yang haram mengucapkannya, haram juga mendengarkannya. Lianna kullama haruma qawluhu harumal isgha'u ilaih, tiap-tiap sesuatu yang haram diucapkan, haram juga didengarkan. Seperti ghibah tadi, seperti namimah, seperti anjur atar. Nang banyak ghibah biasanya menggunjing orang nih.
itu haram diucapkan dan haram didengarkan. Jadi jangan sekali-kali menjadi pendengar setia orang yang menggibah. Jangan sampai kita beralasan ngalih aku amun kada mendengarkan, kalau tersinggung inya, maka dijawab kepada orang ini, apa kita memikirkan inya tersinggung, apa kita kada peduli kita tersinggung atau kada inyanya saja kada peduli dengan Allah dan Rasulnya, padahal Allah dengan Rasulnya tersinggung ketika ada orang yang menggibah. Inya saja kada menjaga perasaan Allah dan Rasulnya, buat apa kita menjaga perasaannya? Bila ada orang mulai menggibah, maka kita katakan kepadanya, hendak beampi kah, hendak adakah? Bila hendak tarus ke situ, aku berjauh. Nah, tinggalkan. Pandir seorang situ tuh, aku dan umpatan. Ayo kita kisah situ seorangan, lawan tunggul, lawan pacang mandir orang, kada lagi. Nah, jadi di stop kalau ada orang menggibah, di stop. Ada perlu kita jadi pendengar setia. Jadi pendengar setianya kita tahu umpat juga. Nang mendengarkan aja berdosa, apalagi nang memandir. Nang mendengarkan aja berdosa, apalagi yang memandir. Jadi fasukutu 'alal ghibati haram. Diam mendengarkan gibah tadi haram. Jadi kada perlu kita. Kalau urusan perasaan tadi jawabannya yaitu inya aja kada menjaga perasaan Allah dan Rasulnya. Buat apa kita menjaga perasaannya? Biar tersinggung situ. Nyaman tahu rasa. Nah, biar tersinggungnya. Karena disebutkan dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam al-mughtab wal mustami' syarikani fil itsm. Orang yang menggibah dan orang yang mendengarkan bersyarikat, bersekutu dalam sama-sama mendapatkan dosa, sama-sama. Cuma nang tuang pandir itu banyak dosanya. Tuang dengar amaninya mendukung juga bisa sama dosanya juga. Kayak kisahnya tidak kayak apa aja. Nah, maka dalam riwayat lain itu disebutkan orang menggibah itu macam mana di mulut tuh macam dituangkan madu juga, terasa manis. Jadi pepandir itu lancar. Jadi orang menggibah tuh lancar pada orang ceramah. Terasa manis. Pada banyak bahan itu semalaman tahan itu menggibah. Ada berhabisan. Termasuk ilmu laduni juga menggibah. Kemudian syarat yang keempat, warabi kaffu baqiyatil jawarih anil asam. Kemudian menahan daripada anggota yang lain, sisa dari anggota yang lain daripada dosa juga, seperti tangan, seperti kaki. Tadi disebutkan 3 karena itu yang paling inti. Yang 3 di atas tadi kan adalah mata, lidah, kemudian telinga. Nah, itu yang paling banyak berbuat dosa. Tapi kalau tangan jarang-jarang juga, mengada menampar, mengada bersalaman lawan yang haram. Jadi tangan, jadi yang keempat ini menahan sisa dari anggota tubuh yang lain seperti tangan, kaki juga jangan melangkah ke tempat yang haram, dan juga menahan perut ya. Wa kafful batan anis syubhat waqtal iftar, dan juga menahan perut jangan memakan yang syubhat di waktu berbuka. Apalagi yang haram, karena perumpamaan orang yang puasa itu seperti orang yang membangun istana. Jadi di sini disebutkan famisalu hadzas shaim misalu man yabni qasran wa yahdimu misra. Jadi contoh orang nang puasa seharian kan nang kaya membangun istana aja. Kemudian pas sudah buka dengan yang haram, buka dengan curian, buka dengan harta riba, buka dengan harta juntanan. Itu sama seperti orang membangun istana tapi menghancur negeri. Ibarat membangun istana di Barabai lalu dibomnya Barabai sakutaan. Nah, habis kan? Habis itu bisa sebulanan habis pahala puasanya gitu. Nah, haram. Jadi membangun istana halus saja segan seorang aja, tapi kota nang dihancurkan. Itu sama hukumnya orang puasa daripada yang halal, puasa seharian bangun istana. Sakanya pas buka lo nang haram. Pas sia-sia bertahan.
Karena makanan yang halal itu mudarat dengan banyaknya, bukan dengan macamnya. Nah, itu yang disebut di dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang berpuasa tidak ia dapatkan dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Kada dapat pahala, hanya dapat lapar dan haus saja. Nah. Al-khamis, yang kelima, alla yastaksira minat ta'amil halal waqtal iftar bihaitsu yamtali'u jawfuh. Yang kelima, adabnya, syaratnya, janganlah dia memperbanyak makanan yang halal waktu berbuka. Jangan memperbanyak makanan yang halal, jangan sampai bermacam-macam, cukup misalnya 2 aja. Ini jangan sampai warna-warni pembukaan. Sekira-kira yamtali'u jawfuh, yaitu penuh rongganya, maka tidak ada daripada wadah yang lebih dibenci oleh Allah daripada perut yang penuh dengan makanan. Kalau inya ketika berbuka puasa itu jangan sampai bahasa kita itu puasa itu hanya menunda makan lain. Nah, bahasa kitanya jangan sampai ketika berbuka itu balas dendam atau mengqadha makanan. Biasanya aja aku besokan nih nasi kuning, ditukar nasi kuning sebungkus. Mentang hari iwak nih ayam panggang tukar juga. Malam biasanya iwak sapat karing. Nah, jadi pas pembukaan sediakan ketiga macamnya. Nah, ini sagan besokan makan keadaan nang besokan. Nah, ini keadaan tang hari. Nah, ini makan malam. Rob makan berataan. Nah, itu kan dapat 2 faidah puasa. Faidah puasa itu untuk mengekang hawa nafsu, untuk mengekang syahwat, supaya jangan terlalu membabi butanya, supaya jangan terlalu. Amun itu ngarannya balas dendam, ngarannya balas dendam itu lain puasa. Itu mau opor aja dulu, kayaknya lo santai lo aja. Sudah sampai saatnya makan semuanya. Nah, jangan sampai demikian kata Imam Ghazali, jangan sampai juga. Itu kada dapat faidah puasa. Sedangkan faidah puasa itu adalah untuk qahru aduwillah wa kasri syahwah, menghancurkan syahwat. Nantinya mengurangi syahwat ini. Syahwat makan, syahwat berhubungan dan syahwat lain-lainnya supaya dikurangi. Jadi jangan sampai demikian. Kalau demikian tetap syaitan menggoda. Kalau sudah demikian juga ya sudah seraba kanyang kan, akhirnya seraba kulir lagi sampai yang maghrib taparak isya, banyak pulang bersama isya naguring lagi, kada salat lagi tarawih dan lain-lainnya gara-gara kekanyangan. Nah, jadi jangan langsung banyak. Jangan langsung banyak. Ibarat minum jangan langsung salitar sekali buka itu. Nah, banyu is liter. As-sadis, yang keenam, yang terakhir, ayakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan mutariban bainal khawfi war raja idh laysa yadri ayuqbalu sawmuh fahuwa minal muqarrabin aw yurad alaih fahuwa minal mamqutin. Dan yang keenam, syarat batinnya nih, hendaklah hatinya itu setelah berbuka di antara bimbang antara diterima atau tidak. Mu'allakan, tergantung, artinya masih ragu ini antara khauf dan raja, takutan kalau kada diterima, dan tetap berharap juga. Karena orang mukmin ini al khauf war raja, rasa takut dan rasa harap itu bagaikan 2 sayap yang bisa terbang menuju hadratullah. Jadi harus seimbang antara takut dan harap. Takutan kalau kada diterima, tapi antara sifat optimis dan sifat pesimis. Nah, jadi harus ada kayak itu orang puasa ini ketika berbuka. Nah, dia berharap diterima Allah, namun takut juga kalau kada diterima. Jadi ada harap, ada takut. Adapun maksud hadis farhatani lis-shaim, ada 2 kebahagiaan bagi orang berbuka puasa, bagi orang berpuasa aja. Farhatun inda iftari. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka. Nah, bahagia ketika berbuka
Kalau orang-orang awam biasanya bahagia karena kawa makan, kawa minum, seharian sudah puasa. Pas artinya waktu yang paling ditunggu-tunggu atau suara paling ditunggu-tunggu adalah suara azan atau suara serunai. Suara paling indah di telinga orang berpuasa. Nah, hanya kawan membuka rekaman azan. Nah, tertipu Jadi itu nampak paling diharapkannya. Jadi manakala sampai bilanya senangnya gara-gara kawa makan kawa minum, berarti puasa orang awam aja masih. Kalau puasa orang khusus senangnya beda. Puasa orang khusus ini senangnya ketika sudah sampai waktu azan. Jadi pas sudah alhamdulillah ya Allah pian berikan taufik ulun kawa hari ini menyelesaikan puasa. Terima kasih ya Allah kawa hari ini ulun berpuasa. Nah itu syukurnya demikian. Kadang syukur makan minum ada. Nah jadi syukur alhamdulillah kita kawa mengerjakan kewajiban kita hari itu. Jadi itu dalam hati. Nah jadi kalau kita sebelumnya senang gara-gara berbukaan itu, ganti senangnya pulang. Senang karena tuntung melaksanakan ibadah sehari. Kena esok ya pulang waktu berbuka kan. Demikian pulang. Dan wal yakun kadzalik fi akhir kulli ibadatin yafruqu minha, bahkan tiap-tiap akhir ibadah kita hendak demikian. Demikian senangnya imbas sembahyang salam kita senang juga. Dalam hati kan cukup berucap. Ada perlu dizahirkan, terima kasih ya Allah pian berikan taufik kembali ulun bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Terima kasih kepada Allah. Nah jadi itu adalah 6 syarat batin daripada berpuasa menurut orang-orang yang khusus. Itu 6 syarat batinnya tadi. Jadi menjaga penglihatan, yang pertama tadi menjaga mata, yang kedua menjaga lidah, yang ketiga tadi menjaga telinga, yang keempat menjaga daripada anggota tubuh lainnya, yang kelima jangan memperbanyak makanan di waktu berbuka, jangan terlalu banyak, jangan berlebihan maksudnya. Yang keenam adalah hatinya ketika berbuka antara takut dan harap, takut kada diterima dan berharap diterima. Nah, kemudian fa'lam anna fuqaha az-zahir, kalau ada yang bertanya, kalau orang yang menahan puasa daripada perut dan kemaluannya itu sudah dianggap sah, tapi menurut ulama fikih saja. Menurut ulama zahir saja, zahirnya sah, tapi batinnya belum lagi. Kalau ulama-ulama batin, ulama-ulama tasawuf, mereka mengartikan yang makna sah itu adalah diterima ya dengan syarat-syarat batinnya tadi. Kalau syarat-syarat puasa zahir ada, syarat-syarat puasa batin ini syarat-syaratnya yang kita bacakan tadi. Kenapa demikian? Karena maksud daripada puasa itu sebenarnya, jadi intisari dari puasa seperti di akhir ayat la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi intinya puasa itu supaya menggodok, mencetak diri yang takwa. Sekira-kira kita ini, bahasa kita ini puasa seperti ujian kita, seperti imtihan bagi kita. Ujian begitu selesai nanti kita dapat hadiahnya di hari raya. Jadi menguji diri supaya diri ini takwa kepada Allah. Jadi apa itu takwa? Sebenarnya al-maqsud menurut ulama batin tadi wa yafhamun annal maqsud minas saum, tujuan berpuasa nang sebenarnya at-takhalluq bi khuluqim min akhlaqillah, yaitu kita ini berperangai dengan sebagian perangainya Allah. Apa itu perangainya Allah? Apa sifatnya Allah? Apa akhlaknya Allah? Wa huwas samadiyah, yaitu Allah Ta'ala itu adalah tempat meminta. Qul huwallahu ahad Allahus samad, Allah tempat meminta. Jadi sebenarnya puasa ini mendidik kita supaya membentuk
insan yang menjadi tempat rujukan orang, supaya kita kembali, orang kembali kepada kita. Bahasa kita supaya mencetak manusia yang dermawan, supaya mencetak manusia yang peduli, supaya mencetak manusia yang selalu membantu saudaranya. Kan Allah tempat meminta. Jadi supaya kita ini berakhlak sebagian akhlak Allah. Bahasa kita tempat kembalinya orang. Kalau ada kekurangan dana, kembali pada kita. Kekurangan bantuan, kembali kepada kita. Jadi supaya kita ini mempunyai sifat yang demikian. Kalau ini sebagian lagi menjelaskan, karena kita ini puasa, karena kita ini banyak belajar dari puasa, sehingga kita mengetahui bagaimana susahnya orang miskin, susahnya orang fakir, bagaimana orang kita merasakan orang kelaparan dengan sebab puasa, kan kita tahu. Maka kata Imam Haddad lagi dalam kitab beliau Nasaihud Diniyah, tidak mendapatkan faidah puasa juga orang yang selalu memperbanyak tidur di siang hari, karena kada berasa laparnya bila guring itu. Maka ketujuh banget kita guring itu, mulai mbak isyraq udah sampai tengah hari, yang juhur pulang sambung pulang enak sampai asar pulang, mbak asar pulang hanyar kunyok pulang mencari pembukaan. Jadi mbak asar aja puasa sampai pembukaan. La ilaha illallah. Itu kalau dapat faedah puasa juga kalau berasa lapar juga, guring di bawah guring harus. Maka tujuan puasa faedahnya supaya kita tahu kayak apa laparnya orang lapar, kayak apa sakitnya orang sakit, kayak apa miskinnya orang miskin, supaya tahu. Jadi tujuannya puasa itu yang pertama. Yang kedua, wal iqtida'u bil malaikah, yaitu mengikuti malaikat. Yang kedua, sebenarnya kita puasa ini supaya hendak meniru malaikat. Malaikat itu kada bersyahwat, malaikat kada bernafsu, hanya ada akal, kan. Jadi supaya kita hendak sedikit meniru malaikat dengan puasa ini. Karena puasa ini kan semuanya kita tahan. Syahwat makan kita tahan, syahwat berhubungan kita tahan, syahwat mata kita tahan, syahwat telinga kita tahan. Keinginan-keinginan anggota tubuh nih untuk berbuat maksiat kita tahani. Maka bila kita sanggup puasa batin ini, derajat kita lebih tinggi dari malaikat. Lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Kalau malaikat sanggup menahan syahwat, karena memang kada bersyahwatnya. Malaikat kada diciptakan syahwat, kada diciptakan nafsu. Berarti hebat kita dari malaikat. Kita diciptakan akal dengan nafsu, kau menahani nafsu kita, berarti lebih tinggi dari malaikat. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita kada sanggup menahani daripada nafsu kita, maka kita lebih rendah pulang daripada binatang aja. Karena binatang hanya diciptakan nafsu, hanya ada syahwat. Nah, binatang itu kan adanya akal. Jadi manakala kita menang syahwat dan nafsu kita lebih rendah lagi dari binatang juga. Jadi kita antara malaikat dan binatang. Maka bulan puasa ini kita tinggikan derajat kita dengan mengerjakan puasa dengan sebenar-benarnya. Maka itu rahasianya puasa. Kemudian terakhir, faman waman fahima makna saum wa sirrihi, apabila dia memahami pengertian puasa dan rahasianya, alima, maka dia akan mengetahui bahwasanya orang yang menahan diri dari makan dan berhubungan, kemudian berbuka dengan mengerjakan dosa, itu sama perumpamaannya. Jadi orangnya ini misalnya puasa aja nih, menahan diri dari makan dan minum, tetapi inya tetap menggawi dosa, tetap berdusta siang hari, tetap menggunjing orang, tetap menggibah orang, tetap mendengarkan yang kada baik, tetap melihat yang kada baik siang hari. Itu sama perumpamaannya seperti orang yang menyapu anggota wudu 3 kali. Anggota wudu, muha dan tangan atau kaki nang wajib dibasuh disapunya. Sama jari Imam Ghazali, orang nang puasa dari makan dan minum tapi kada puasa anggota tubuhnya dari maksiat, sama perumpamannya kayak orang berwudu. Kita di bab wudu nih belajaran. Nang kayak orang berwudu, napanya muha nang aturannya dibasuh disapunya. Sapunya 3 kali.
Disapu aja, basuh tangan sapue, basuh tangan sapue 3 kali. Nah ini dari segi bilangan sama aja pada 3 nih, potongan bujur aja, potongan pas saja nih, sama 3 kali. Orang 3 kali cuma basuh, seorang 3 kali juga menyapu. Nah jadi menyapu 3 kali. Kenapa? Karena dia jahil. Itu pada bilangan, pada zahirnya faqad wafaqa fi zahir al-adad. Menurut zahir itu sesuai bilangannya 3 kali kan, menyapu 3 kali. Padahal itu bukan menyapu demikian. Nah, illa annahu tarakal muhim wa huwal ghaslu, tetapi dia meninggalkan yang terlebih penting, yaitu membasuh. Nah, kada sah wudunya kecuali dibasuh. Ada orang dibasuh, adiknya disapu. Nah, jadi kayak itu kisahnya. Orang nang tadi, orang yang puasa tapi dia tetap berbuat maksiat di siang hari nih, sama nang kayak orang berwudu menyapu 3 kali, kada sah wudunya, kada sah sembahyangnya. Aturannya bukan disapu tapi dibasuh. Aturannya dibasuh. Wa masalu man aftara bil akli wa sama bi jawarihi anil makarih kaman ghasala a'dha'ahu marrah wa salatuhu mutaqabbalah insyaallah li ihkamihil asla wa in tarakal fadla. Adapun perumpamaan orang yang berbalikannya, orang nang kada puasa, inya makan dan minum kada puasa nih siang hari Ramadan, tetapi inya menjaga anggota tubuhnya dari berbuat maksiat, inya kada bermaksiat hari itu sama seperti orang nang berwudu ya sekali-sekali aja, muha sekali dibasuh, tangan sekali dibasuh, sekali-sekali aja, kada 3 kali. Berarti menggawe nang wajibnya aja, dan wudunya sah, sembahyangnya sah. Artinya ibarat itu di antara nang 2 ini lebih berfaedah orang nang kada bermaksiat juga daripada orang nang puasa tapi mulut dan kemaluannya aja nang puasa. Orang puasa zahir dibanding dengan orang kada puasa zahir tapi batinnya puasa, maksud batin puasa itu anggota tubuh kada berbuat maksiat, itu lebih abdal di sisi Allah. Tapi yang paling abdal wa man jama'a bainahuma, ini yang paling abdal. Wa mislu man jama'a bainahuma kaman ghasala kulla udwin salasa marrat fa jama'a bainal asli wal fadli wa huwal kamal. Adapun yang terakhir ini mengumpulkan keduanya, dia puasa dari makan dan minum, zahirnya puasa, batinnya puasa. Nah, zahirnya puasa, batinnya puasa, dua-duanya puasa. Artinya zahirnya inya kada makan, kada minum, kada berhubungan, batinnya inya menjaga diri dari perbuatan maksiat. Ini yang paling sempurna, nang kayak orang berwudu 3 kali sempurna. Udah, itu yang paling abdal. Nah, maka itu puasa itu adalah amanah. Maka falyahfaz ahadukum amanatahu, hendaklah dia memelihara amanahnya. Jadi itu sebagian keterangan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batinnya, yang mana kita memohon kepada Allah mudah-mudahan pada tahun ini ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita menjadi puasa orang yang terlebih khusus, bisa mengerjakan puasa zahir dan batin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, yang dikehendaki oleh para aulia wa syuhada wa salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian selesai sampai di situ, dan kita juga meminta halal dan minta maaf dalam pengajian kita. Insyaallah kita sambung lagi nanti habis hari raya. Nah, insyaallah. Nah, dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.